sebelum lanjut ke materi, saya akan melakukan pembukaan dengan aksi trik sederhana. Nanti di akhir sesi saya akan bongkar-bongkaran. Oke, yang tertarik dengan magic silahkan nonton sampai full. Nanti mungkin di pertengahan saya akan bongkar ataupun di akhir saya akan bongkar. Kita akan bermain dengan menggunakan lembar kain ya. Kita akan menggunakan lembar kain. Oke, kemudian kainnya ini saya akan mencoba untuk saya masukkan ke dalam sini. Oke, perhatikan ya. Ini ingat ya, ini cuma ilusi mata dan tipuan. Kalau saya lagi menipu Anda sebenarnya. Oke, perhatikan. Udah, saya akan tusuk-tusuk. Udah saya tiup. Oke, kemudian saya akan tiup. Dan saya akan panggil lagi kain. Saya akan memanggilmu. Oke, sempurna. Oke, tetap nonton, nanti akan saya bongkar dulu. Oke, kita kembali ke materi, yaitu bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara dari awal pembentukan BPUPKI sampai dengan ini. Oke, Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum lanjut kita harus tahu apa sih tujuan materi pada hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mensyukuri ya perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, bisa menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Nah, kedudukan Jepang di Indonesia itu mulai tanggal 8 Maret 1942. Itu Belanda mengakui kekalahan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, saat itu resmilah Indonesia menjadi jajahan Jepang. Namun sekutu tidak mau kalah. Dia terus melakukan serangan balasan. Nah, karena merasa posisi Jepang terdesak, ya, Jepang berusaha meminta dukungan dari Indonesia. Sehingga pada saat itu terjadilah negosiasi pembentukan suatu badan yang namanya BPUPKI. Itu merupakan janji Jepang pada tanggal 7 September ya. Saat itulah BPUPKI dibentuk. Ya, pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita singkat atau kita kenal sebagai BPUPKI. Ya. Nah, janji itu pun direalisasikan, yaitu tanggal 29 April 1945 resmilah terbentuk BPUPKI. Ya, saat itu berbarengan dengan ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Nah, dengan jumlah anggota itu 62 anggota BPUPKI. Nah, BPUPKI pun saat itu segera membentuk sidang atau menentukan sidang ya. Sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang saat itu sidang itu diperuntukkan untuk membahas dasar negara. BPUPKI pun dipimpin atau diketuai oleh KRT Rajiman Wijayadiningrat sebagai ketua sidang pada saat itu. Nah, saat itu Rajiman itu mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, karena ada permintaan seperti itu, makalah terjadilah sidang perumusan dasar negara. Nah, ada 3 tokoh pembicara dalam pembentukan dalam perumusan dasar negara. Yang pertama itu Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Itulah 5 poin yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Namun setelah selesai bersidang itu Muhammad Yamin bersidang pada tanggal 29
Mei ya, dia orang pertama yang bersidang di depan forum BPUPKI merancang atau mengusulkan 5 dasar itu. Nah, setelah selesai memberikan pidatonya, kemudian Muhammad Yamin menulis 5 dasar itu di sebuah kertas dan diserahkan ke ketua sidang. Isinya pun seperti yang sekarang kita pakai ya, menyerupai Pancasila yang kita pakai sekarang. Hari kedua atau hari sidang berikutnya itu pada tanggal 31 Mei ya, 31 Mei itu dilakukan sidang yang saat itu yang berpidato adalah Suipomo ya. Suipomo itu mengusulkan juga 5 dasar untuk mereka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, itulah yang diusulkan oleh Suipomo pada saat itu. Nah, sidang berikutnya itu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno itu mengusulkan 5 landasan kemerdekaan, yaitu nasionalis dan kebangsaan Indonesia, internasional dan pri-kemanusiaan, mufakat dan demokrasi kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno saat itu pun mengusulkan nama, yaitu Pancasila. Itu didapat dari usul dari temannya ahli bahasa pada saat itu, sehingga dia mengusulkan nama Pancasila. Sehingga sampai saat ini Pancasila itu lahir 1 Juni. Karena pada saat itu Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Sehingga perlu kita tahu bahwa Pancasila tanggal 1 Juni itu lahir nama Pancasilanya ya. Kalau perumusannya belum. Ya cuma saat 1 Juni itu lahir nama Pancasila. Nah, ketika sidang pertama selesai, BPUPKI itu membentuk panitia kecil namanya. Panitia kecil yang berjumlah cuma 8 orang ya. Panitia kecil ini ditugaskan untuk merumuskan hasil sidang pada saat itu. Nah, panitia kecil pun saat itu segera membentuk sidang. Kita kenal sebagai sidang tidak resmi ya. Sidang resmi kan 2 kali. Ini sidang tidak resmi karena yang diundang cuma 38 orang yang masih ada di Jakarta pada itu. Pada saat itu masih tahap reses atau tahap istirahat ya. Sehingga diundanglah orang-orang yang masih ada di saat itu di Jakarta untuk sidang. Ya, forum lalu diskusi. Kemudian pada saat sidang resmi itu mengasihkanlah panitia 9. Ya, panitia 9 ini nanti tugasnya adalah merancang pembukaan ya. Yang saat itu dengan istilah Piagam Jakarta. Ya. Piagam Jakarta inilah yang digunakan sebagai pembukaan sekarang, sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Piagam Jakarta ini pun kemudian direvisi karena ada sila pertamanya yang dianggap masih belum mengakomodir semua pihak ya, sehingga sila pertama pun dirubah ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hasil perembukaan itu pun dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua itu tanggal 10 Julinya ya. Kemudian setelah BPUPKI berhasil membentuk perumusan dasar negara tersebut, BPUPKI pun dibubarkan ya, dan digantilah menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya ada Kuritsu Sumbi Inkai. Kemudian ketika posisi Jepang sudah terdesak dan sekutu pun dengan strateginya itu mengebom 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, itu dibom oleh sekutu, sehingga terjadilah kekacauan karena Hiroshima dibom tanggal 6, Nagasaki dibom tanggal 9 ya, 6 dan 9 Agustus ya, dibom dan sebagainya. Kemudian Jepang merasa terdesak dan segera meninggalkan Indonesia, mungkin karena ini adalah keluarga dan sebagainya. Sehingga tanggal 14 Agustus saat itu terjadi kekosongan kekuasaan, tidak ada yang memerintah, sehingga Indonesia seakan-akan tanpa penjajah karena Jepang itu pulang, sekutu belum datang. Nah, saat itu digunakan oleh Indonesia untuk segera mengajukan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang itu pun didengar oleh
didengar oleh golongan muda saat itu, sehingga saya itu didesaklah Soekarno, diasingkan di bekas demplok, dikasih diskusi alat dan sebagainya. Akhirnya disetujuilah Indonesia segera melakukan kemerdekaan, segera merumuskan kemerdekaan, sehingga tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Nah, saat itulah H+1 yaitu tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia mengesahkan Pancasila atau menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga Pancasila itu disahkan tanggal 18 Agustus 1945, sehingga sampai sekarang kita jadikan itu sebagai dasar negara kita, sebagai pedoman hidup bangsa, sebagai acuan dalam bernegara di Indonesia. Nah, segitu informasi terkait dengan bagaimana perumusan dari awal. Perumusan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, sampai sekarang Pancasila itu resmi kita gunakan sebagai dasar negara. Kita akan membahas terkait dengan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seorang ataupun suatu negara itu akan berdiri kuat jika komitmen yang dimiliki para pendirinya kuat. Ibaratnya sebuah rumah. Jika rumah ini dianggap kokoh jika pondasinya itu kuat. Itu komitmen para pendiri dalam mendirikan suatu negara. Jika rumah ini pondasinya udah lemah, roboh, dibarengi dengan sendi-sendinya yang tidak stabil, maka rumah ini tidak akan bisa bertahan dengan lama. Inilah hal yang penting ditanamkan pada diri pendiri bangsa, bahwa komitmen dan sepemahaman para pendiri itu harus sama, sehingga Indonesia sebagai sebuah rumah yang besar ini dapat berdiri kokoh meskipun nantinya ada goncangan, ada serangan dari berbagai pihak. Rumah tersebut itu akan tetap kokoh berdiri meskipun ada tsunami, meskipun ada puting beliung. Jika pondasinya sudah kuat, maka rumah ini akan tetap berdiri. Nah, inilah yang perlu ditanamkan, bahwa pendiri negara itu harus memiliki komitmen. Nah, komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan individu yang termasuk dalam perumusan ini. Ya, kita saat itu adalah seorang pemimpin itu udah bisa mengabaikan mana yang merupakan kepentingan negara, mana yang merupakan kepentingan pribadi, sehingga tidak terjadi gejolak di sana. Nah, untungnya saat perumusan tersebut, Ir Soekarno itu bisa meredam segala politik isu sara yang ada di rapat tersebut, sehingga terjadilah kesepahaman dalam perumusan dasar negara tersebut. Tidak menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama, namun negara yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, komitmen para pendiri tersebut sudah masuk dalam dan terkandung di dalam Pancasila. Apakah itu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai yang sangat tinggi, sesuatu yang memiliki keyakinan yang luar biasa, sehingga penempatan ketuhanan yang Maha Esa itu pasti paling atas, sehingga negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas agama ataupun menganut keyakinan beragama, namun bukan menetapkan pada satu agama saja, sehingga bahasanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana warga masyarakatnya itu diberikan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu komitmen yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa, sehingga dulu waktu proses pendirian suatu negara, meskipun Indonesia adalah mayoritas
Islam, namun bukan serta-merta harus menjadikan negara ini menjadi negara satu agama. Nah, saat itu Soekarno dan teman-teman meredam isu agama sehingga dapat melahirkan satu sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam prinsip ini adalah bagaimana menciptakan suatu negara itu adil dan beradab. Nah, ini agak sedikit hal yang sangat krusial di Indonesia. Menciptakan keadilan itu adalah impian para pendiri bangsa. Nah, saat ini proses ini tetap berjalan dan berharap bahwa sila kedua tetap akan bisa diterapkan di Indonesia sehingga dapat menimbulkan suatu keadilan yang beradab. Kemudian komitmen yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Pendiri negara itu memiliki komitmen bahwa negara ini tidak akan bisa kuat kalau tidak adanya persatuan. Sehingga persatuan Indonesia menjadi prinsip dasar ketiga yang dijadikan pedoman sehingga segala hal yang terjadi di Indonesia bisa bersatu. Ibarat sebuah sapu, jika sapu itu hanya berdiri sendiri, cuma satu sapu, jika itu pakai menyapu, otomatis sampah-sampah yang ada di halaman tidak akan mau terkumpul. Sehingga ketika sapu dengan sapu itu bersatu, menjalin suatu hubungan yang erat, menjalin kedekatan sosial emosional yang kuat, maka sapu ini akan bisa membersihkan halaman rumah kita yang dulunya kotor berserakan menjadi bersih. Kemudian komitmen yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini merupakan prinsip yang keempat di mana suatu negara ini dipimpin oleh rakyat, ya, dipimpin oleh rakyat, di mana segala kebijakan yang terjadi itu dilakukan dalam proses permusyawaratan. Ataupun karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, jika mengumpulkan rakyat Indonesia menjadi satu itu di satu tempat itu tidak mungkin, sehingga timbullah permusyawaratan perwakilan. Nah, unsur perwakilan di sini adalah kita memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjadi tempat penyaluran informasi, tempat penyaluran inspirasi dan aspirasi kepada wakil rakyat. Namun tetap prinsipnya adalah rakyatlah yang memimpin negara Indonesia. Nah, inilah yang dijadikan acuan negara Indonesia dalam memimpin suatu negara. Nah, prinsip yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen para pendiri bangsa adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk golongan kaya ataupun golongan menengah ataupun golongan miskin, sangat miskin. Ini tidak, dimana keadilan yang dimaksud di sini keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, baik itu untuk yang miskin, menengah dan yang kaya itu mendapat keadilan sosial yang sama rata. Nah, ini yang menjadi komitmen yang terkandung dalam nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga Pancasila ini menganut hal yang sangat penting sekali, teman-teman, ya. Mengandung suatu asas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hanya Indonesia memiliki dasar negara berupa Pancasila. Sampai dasar negara kita ini diacungi jempol dan dikagumi oleh berbagai negara, karena filosofi pengambilan ini adalah digali dari nilai-nilai yang terkandung di negara Indonesia. Kemudian saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih pada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nah, kita sekarang sudah menjadi pewaris para pendiri bangsa. Nah, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk mencapai
5 prinsip dasar itu, yaitu Pancasila yang tadi saya jelaskan. Nah, kita sebagai generasi muda dan generasi nanti itu perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda yang merupakan agen perubahan suatu bangsa, ya, kita sebagai agen perubahan. Nah, dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa ini, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, apakah itu jiwa nasionalisme dan patriotisme? Nah, adik-adik bisa searching dulu di Google ya, apa arti dari nasionalisme dan patriotisme. Ini dua kata yang sering kita dengar, namun kadang-kala kita tidak mengerti apa makna nasionalisme dan patriotisme itu. Mari kita kaji bersama. Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, ya. Cinta itu love. Memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa ataupun memelihara kehormatan bangsa, itulah nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kita itu cinta tanah air. Nah, bagaimana wujud cinta kita tanah air, ya, seperti salah satunya adalah membeli produk-produk dalam negeri. Nah, apa sih tujuannya? Adalah dengan membeli produk dalam negeri itu artinya kita sudah mulai mengembangkan apa yang ada dalam bangsa Indonesia, bukan malah membeli barang-barang luar yang nantinya yang mengembangkan negara luar, bukan mengembangkan negara Indonesia. Sehingga ada semuanya adalah mulai sekarang cobalah untuk memilih-milih produk-produk dalam negeri, tetap sesuai dengan kualitas yang bagus, ya. Yang kedua, ada sebagai seorang pelajar, rajinlah belajar. Nah, rajin belajar merupakan salah satu kita mencintai tanah air Indonesia. Kemudian kita mengenal istilahnya patriotisme. Patriot yaitu cinta tanah air, sama seperti nasionalisme, namun lebih ke sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa dan raga. Ini yang digarisbawahi, ya, jiwa dan raga untuk mempertahankan bangsanya. Itu artinya kita sebagai generasi muda harus siap berkorban. Suatu nanti ada hal yang terjadi, kita memiliki jiwa patriot, tidak hanya seorang tentara, namun kita sebagai generasi muda juga harus memiliki jiwa patriotisme untuk berjuang bersama, memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang besar, sehingga suatu saat nanti terjadi gejolak, kita siap untuk turun ke lapangan untuk membela bangsa Indonesia ini. Nah, semangat inilah yang sering kita harus tanamkan dalam diri. Kadangkala kita hanya sekedar berteori saja, oh saya memiliki jiwa nasionalisme, wah saya memiliki jiwa patriotisme, namun faktanya terjadi itu kita masih membeli produk luar negeri, disuruh belajar, males. Nah, itu merupakan salah satu wujud tidak memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Kita bisa renungkan sejenak, apakah kita sudah menerapkan paham ini atau tidak. Nah, itu sedikit teman-teman tentang komitmen para pendiri bangsa, ya. Sehingga ini seperti gambar ini, adik-adik, kita sebagai mungkin adik-adik sekarang, ya, sebagai generasi nantinya itu harus mulai, ya, belajar, mulai menciptakan suatu kenyamanan dalam diri adik-adik untuk bisa mencintai suatu negara. Karena jika kita mengulang proses kelahiran Pancasila ini cukup mengunggah kita bahwa negara ini tidak akan bisa kuat tanpa adanya para perjuangan dari para pendiri bangsa tersebut. Nah, ingat, sebelumnya itu sudah terbentuk namanya BPUPKI, yang merupakan lembaga yang, ya, perintisannya adalah dari Jepang dengan tujuan supaya bangsa Indonesia mau membantu Jepang.
Namun ternyata hal tersebut merupakan suatu janji Jepang supaya mau membela. Namun pendiri bangsa kita tidak sebodoh itu, ya. Dia juga menggunakan trik atau cara supaya kita tetap merdeka, sehingga Pak Soekarno saat itu bersama rekan-rekan sangat luar biasa dalam menciptakan suatu perdamaian, menciptakan suatu hal untuk mencapai kemerdekaan, sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945 itu ya BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI, di mana Jepang menyebutnya sebagai Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, itu pun terjadi saat Jepang itu menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Karena kenapa? Karena dua kota besar Hiroshima Nagasaki itu dibom, itu tanggal 6 dan tanggal 9 itu duar. Hancurlah dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat tentara Jepang itu terpaksa harus pulang. Karena mungkin saat itu tidak ada ya seperti sekarang ya, tidak ada WA, tidak ada YouTube, tidak ada media sosial yang bisa kita mengkonfirmasi kondisi negara kita ataupun melihat keluarga kita apakah selamat dan sebagainya. Itu saat itu belum ada, sehingga hal yang paling kuat terjadi saat itu adalah hanya komunikasi radio. Itu pun informasinya tidak jelas diterima oleh rakyat Jepang di Indonesia. Hal itulah yang membuat Jepang yang lagi menjajah Indonesia semuanya berbondong-bondong meninggalkan Indonesia. Nah, saat itulah tanggal 14 Agustus terjadilah kekosongan penjajah. Sekutu belum datang ke Indonesia dan Jepang sudah meninggalkan Indonesia. Nah, momen inilah yang dipakai saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga kekalahan Jepang tersebut ternyata segera diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian mengingatkan kemerdekaan dan memproklamasikan kemerdekaan secepat-cepatnya. Nah, kemudian setelah tanggal 17 Agustus kita merdeka, nah mulailah PPKI itu menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI adalah ini, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Wow, sehingga Indonesia itu merdeka itu ada dua, merdeka secara de facto itu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, secara de jure, secara hukumnya itu Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Indonesia sudah memiliki dasar negara dan memiliki undang-undang dasar, ya. Sehingga momen ini pengesahan tanggal 18 ini disebut sebagai hari pengesahan dasar negara. Nah, timbul pertanyaan, terus 1 Juni itu apa? 18 itu apa? Sebenarnya Pancasila itu lahirnya kapan ya? Nah, pada 1 Juni itu ketika Soekarno bersidang di sidang PPKI pertama, sidang BPUPKI, itu dia menyebut nama Pancasila. Nah, istilah nama Pancasila itulah disebut sebagai hari lahirnya Pancasila, atau tepatnya hari lahirnya nama istilah Pancasila itu tanggal 1 Juni. Nah, di mana asasnya itu belum rampung ya, itu baru tahap diskusi, baru tahap sidang. Namun tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahirnya nama Pancasila tersebut. Kemudian Pancasila ini klop rampung itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu dilakukan pada sidang PPKI yang pertama. Oke, sedikit informasi tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke,
Terima kasih.